Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman, Bapak Ibu jamaah sekalian? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki, diberikan perlindungan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah fakta, yaitu kejadian tentang gagal berangkatnya 36 jamaah, kurang lebih 30-an jamaah di daerah Kalbar di kota Sambas, di Kabupaten Sambas. Nah, di sini saya ingin membedah lah kira-kira sebenarnya siapa sih yang salah sebenarnya, yang harus disalahkan, atau siapa sih yang harus kita evaluasi. Maksudnya harus kita evaluasi itu siapa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu silakan lihat videonya dulu ya. Jadi ada tayangannya seperti ini. 36 jemaah umroh asal Sambas, Kalimantan Barat terlantar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Para jemaah umroh dijanjikan berangkat pihak travel pada tanggal 10 Maret lalu, namun hingga kini tidak kunjung diberangkatkan. Para jemaah umroh ini diinapkan di salah satu hotel di wilayah Bekasi Timur untuk menunggu itikat baik dari pihak travel untuk diberangkatkan. Beginilah nasib kondisi dari 36 jemaah umroh asal Sambas, Kalimantan Barat yang terlantar di salah satu hotel di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Jemaah umroh wanita dan laki-laki ini ternyata terlantar sejak tanggal 10 Maret 2023 lalu atau sudah 14 hari. Salah satu jemaah umroh mengatakan dirinya bersama jemaah umroh lainnya dijanjikan berangkat pada tanggal 10 lalu oleh seorang bernama Erna Ali Napiah yang mengaku sebagai jemaah sebagai marketing manager salah satu perusahaan travel umroh, namun pihak jemaah saat melakukan cross check kepada pihak travel bahwa Erna tidak bekerja sama dengan travel lagi. Usai keberadaan Erna, tanda tangan muncul seorang bernama Firman yang akhirnya memfasilitasi para jemaah untuk menginap sementara sebelum diberangkatkan. Firman berjanji akan memberangkatkan para jemaah umrah, namun hingga hari ini tidak terrealisasi. Hingga kini 36 jemaah umroh asal Sambas, Kalimantan Barat masih menunggu itikat baik dari Erna dan juga Firman yang mengaku dari salah satu travel umroh. Mereka masih mengharapkan untuk tetap diberangkatkan umroh, namun jika tidak berangkat, uang pembayaran biaya umroh dikembalikan utuh kepada para jemaah. Para jemaah juga berharap ada bantuan dari pihak Pemda, khususnya Kemenak Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, agar persoalan yang dialami 36 jemaah umroh dengan pihak travel ini bisa segera diselesaikan. Para jemaah diketahui telah membayar sebesar 34 hingga 38 juta rupiah untuk biaya umroh. Bahkan sebagian jemaah telah membayar biaya umroh sejak sebelum pandemi COVID-19. Asal pemangkat untuk berangkat tanggal 10 Maret dari Pontianak, Jakarta langsung ke Jeddah katanya. Tapi kejadiannya tanggal 10 kami berangkat siang, datang malam ke Pontianak, tidur di Pontianak 3 malam. Datangnya kami di Bekasi, saya dan kawan-kawan habis dari bandara, menunggu dari bandara untuk dijemput ada sekitar 4-5 jam menunggu di bandara, baru dijemput. Habis itu kami dibawa ke Bekasi, di Bekasi di penginapan tempat TKI, pelatihan TKI. Datang si Firman ke tempat kami itu, memberi janji yang manis-manis. Insya Allah, katanya tanggal 23 sampai sekarang tidak berangkat. 23 janji tanggal 25 mungkin besok tidak berangkat. Malam ini Firman berjanji mau datang ke tempat kami di penginapan Oyo. Dia tidak datang. Firman itu adalah pengecut dan penipu. Saya merasa dia penipu, merasa dibohongin. Barusan tengah hari, di siang hari dia nelpon, katanya dia udah dapat duit. Kata kami kan, kalau mau pulang macam mana? Oke, saya bayar. Karena Erna kasih ke saya 20. Nanti kalian kan kasih 20 juta. Kalau mau berangkat, sila berangkat. Sampai sekarang tidak ada si Firmannya. Ada kawan kontak dia di Bandung. Ini kan disuruh mengkoordinir siapa-siapa yang mau berangkat atau melanjut ke umrah. Orangnya sendiri berapa Pak? Saya 34, ada kawan yang 35, mungkin ada 33, 36. Nah,
Jadi ada 30-an orang ya jamaah dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang gagal berangkat. Nah, jadi awalnya itu ada beberapa jamaah yang sudah setor sebelum pandemi, akhirnya dijanjikan berangkat setelah pandemi dan akhirnya makin banyak yang berangkat. Jamaah sudah berangkat ke Jakarta, diinapkan di Bekasi, tapi sudah beberapa hari ini tidak ada kabar dari pihak travel dan akhirnya kabar berikutnya adalah jamaah mau dipulangkan ke asal. Nah, dari berita yang saya ketahui, Allahu a'lam, dari sumber saya ketahui bahwa pihak travel memang tidak tahu menahu tentang hal ini. Jadi ada oknum, ada dua orang oknum yang mengatasnamakan travel untuk melakukan transaksi dari perjanjian ya keberangkatan umroh dari 30-an jamaah tersebut. Saya tidak tahu ya, tapi pada intinya gini, Bapak Ibu jamaah, kalau menurut saya ya harusnya yang pertama memang ini oknum ya, ini oknum. Tidak semua travel seperti itu, tidak semua person seperti itu ya. Ini hanyalah oknum. Misalnya ada sebuah usaha ya, ada oknum baik, ada oknum jahat ya, seperti itu. Ya, oknum ini ya tidak bisa kita maksudnya itu pasti ada di mana-mana, namanya oknum ya. Namanya pihak kejahatan itu pasti ada di mana-mana, kriminal apa segala macam. Dalam suatu usaha ada oknum ya, penipuan itu oknum sebenarnya. Tapi kalau travel yang sudah ada PIAHK-nya, sudah ada PPIU-nya, insya Allah tidak akan melakukan seperti ini karena sudah ada perjanjiannya ya. Ini oknum ya, dan dari kasus ini juga terbukti oknum ya, pihak travel tidak tahu menahu. Terus yang kedua, saya tidak menyalahkan jamaah, tapi harusnya jamaah itu lebih kritis lah, lebih kritis. Oh ya, travelnya apa, kantornya di mana, nomor PIHK-nya berapa, atau mungkin sudah ada kabar nih, kemarin tetangga atau saudara pakai travel ini, itu kan lebih baik, udah ada bukti. Kalau misalnya Bapak Ibu jamaah baru ketemu sama orangnya atau baru tahu orangnya, lebih baik kritis di depan deh, pahit di depan gitu loh. Nggak apa-apa bawel di depan. Ya, saya kalau misalnya sama jamaah baru kenal nih atau referensi atau baru kenal ya, dia nanya ke saya, ya saya senang dia banyak tanya gitu, kantornya di mana, gimana teknisnya, kumpulnya di mana ya. Kalau kita beda daerah, transaksinya gimana, itu wajar aja sih kalau menurut saya jamaah seperti itu ya, wajar aja gitu. Jadi calon jamaah harus lebih kritis nih, melihat siapa yang menawarkan, travelnya siapa, travelnya mana, seperti itu. Dan dari pihak, kalau menurut saya pihak pemerintah atau pihak payung dari organisasi atau dari Ampuri atau misalnya dari pemerintah lah, itu harus lebih harus lebih tegas. Ini pihak seperti ini nih merugikan jamaah ya, merugikan Islam, merugikan nama Islam ya, merugikan jamaah ya, merugikan nama travelnya juga yang dibawa-bawa. Ini harusnya pemerintah melalui melalui pemerintahan lah, divisi-divisinya udah harus masuk ini. Bagaimana menanggulangi ini gitu loh. Bagaimana membuat punishment yang lebih dahsyat lagi misalnya. Karena ini berkaitan dengan uang jamaah, uang untuk ibadah ya. Kita mencuri uang saja untuk orang yang bukan untuk ibadah itu dosanya luar biasa, apalagi ini uang buat ibadah itu dirampas. Ini kan sama aja kayak kita dirampas, uangnya dicuri, ditipu, kan sama aja, kurang lebih seperti itu kan. Nah, itu pihak pemerintah harusnya lebih masuk lagi nih bagaimana menanggulanginya seperti itu. Dan selanjutnya adalah memang ini adalah ujian dari Allah ya, ini musibah ya, ini adalah takdir dari Allah. Sudah pasti Allah sudah tahu ini dan Allah sudah takdirkan ini, Allah sudah catat ini dari 50.000 tahun yang lalu ya. Memang ini tidak mudah, tapi bagi para jamaah banyak istighfar ya, banyak minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang sudah terjadi ya. Terus untuk haknya ya, coba para jamaah yang sudah terkena penipuan coba untuk meraih haknya kembali, karena meraih hak itu adalah jihad di jalan Allah. Jadi hak kita bagaimana? Ambil hak kita yang sudah ada menjadi hak kita, itu harus kita ambil seperti itu ya. Ya, misalnya terus menghubungi atau ke kepolisian seperti itu ya. Intinya
para jamaah yang sudah jadi korban ya bersabar ya, istighfar dan ambil haknya untuk yang sudah dirampas seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya Bapak Ibu jamaah sekalian ya. Intinya adalah memang dari awal sebelum transaksi itu lebih baik bawel di depan deh. Comel di depan enggak masalah sih kalau menurut saya. Lebih baik awal di depan. Gimana nih keberangkatannya tanggal berapa? Akan ketahuan tuh kalau dia benar-benar paham atau dia sekedar tipu-tipu, itu kan ketahuan kalau kita kritis gitu loh. Kalau kita kritis itu gimana? Tanggung jawabnya gimana? Kalau nggak berangkat gimana? Tanya aja di depan seperti itu, nggak masalah. Saya kalau misalnya ada jamaah yang nanya begitu ya saya senang-senang aja karena dia emang mau berangkat gitu. Jamaah seperti ini nih mau berangkat gitu. Dan kita sebagai mitra atau sebagai penyelenggara umroh ya harus menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, dengan ihsan ya, dengan sopan seperti itu. Ya, intinya kan jamaah mau berangkat ya, mau ibadah ya, mengeluarkan uang untuk ibadah ya, sarana untuk ibadah ya, untuk ada supaya bisa berangkat umroh atau haji. Ya itu wajar aja lah kalau jamaah kritis ya, seperti itu. Dan ini juga nasihat buat saya pribadi ya, dan buat para penyelenggara untuk amanah ya, karena uang jamaah itu tidak sedikit ya. Misalnya satu jamaah itu 30 juta, ada 30 jamaah satu grup misalnya itu udah hampir 1 miliar. Itu tidak sedikit ya. Dan tetap ya kita harus berdoa kepada Allah, termasuk saya ya sebagai penyelenggara juga harus kuat imannya dan amanah. Apapun itu jangan sampai gara-gara uang sedikit tapi balasannya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, mungkin itu saja ya para Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.